Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. And how are you today? I hope you all is fine right now. And don't forget to keep healthy, stay safe, and always wash your hand and social distancing. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang prosedur teks, ya. Anak-anak sudah tahu apa itu prosedur teks? Prosedur text is a text that gives you instruction how to do or make something. Maksudnya adalah prosedur teks itu adalah bagaimana cara, ya, teks yang memberitahukan kepada kita cara untuk memberi atau membuat sesuatu, seperti tutorial, seperti cara membuat apa, cara membuat makanan, cara membuat kue, tutorial memakai hijab, tutorial make up, dan lain sebagainya yang biasanya bisa kalian lihat dalam YouTube atau di dalam Google, atau hal yang sehari-hari kita temukan adalah di balik sebuah kemasan jajan atau apa aja itu, ya, komposisi kadang seperti itu. Itu bisa dikatakan sebagai prosedur teks yang bisa kita temukan sehari-hari. Sampai di sini mengerti ya anak-anak apa itu pengertian dari prosedur teks. Lah, di dalam prosedur teks itu ada alat-alat, bahan-bahan atau urutan-urutan itu yang harus ada di dalam prosedur teks. Kalau tidak ada alat atau bahan atau urutan, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai prosedur teks. Jangan lupa itu ya anak-anak. Di dalam prosedur teks harus ada tujuannya atau purpose or social function, yaitu to explain to the reader or listener about how to make or do something with the sequence of actions or steps. Ya, jadi maksudnya adalah di dalam prosedur teks itu harus ada langkah-langkahnya, harus ada sequence of action or steps. Yang pertama, kalian harus begini. Yang kedua harus begini, dan seterusnya sampai finally, sampai akhirnya itu bisa berhasil membuat kue misalnya, bisa berhasil menjadi model hijab yang modern, bisa menyalakan program komputer apa misalnya, bisa menyalakan aplikasi apa. Lah itu ya, harus ada urutan-urutannya, mulai dari yang pertama yang perlu disiapkan sampai akhir sudah jadi tujuan kita tadi untuk membuat prosedur teks itu. Nah, ketika kalian akan menulis prosedur teks, harus ada structures of the text-nya, harus ada struktur teksnya, harus benar, harus urut dari yang pertama sampai yang terakhir. Dan yang pertama adalah goals, tujuannya, ya. Terus yang kedua ada ingredients atau equipments atau tools. Kalau kalian masih belum tahu, berarti bahan-bahan atau alat yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu tersebut. Ya, terus yang terakhir adalah steps atau chronological orders atau langkah-langkahnya. Tadi yang sudah disebutkan Ustazah di awal, harus ada yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan finally berarti sudah jadi, harus ada langkah-langkahnya, ya. Kalau kalian membuat teks itu harus mempunyai struktur, karena jika tidak ada goalsnya berarti tidak bisa dikatakan prosedur teks.
Selanjutnya, ketika kita akan membuat prosedur teks, kita juga harus memperhatikan language features-nya atau tata bahasanya. Nah, coba diperhatikan. Yang pertama adalah using simple present tense, menggunakan simple present tense. Yang kedua, using conjunction like first, second, then, after that, next, finally, and etc. Terus yang ketiga, using command atau imperative sentence. Dan yang keempat, using action verbs like cut, pat, steer, etc. And the last, using adverb of time, menggunakan keterangan waktu, ya. Jadi tata bahasanya menggunakan simple present tense. Kata hubung yang digunakan dalam prosedur teks tadi adalah seperti first, second, ya. Sudah dikatakan Ustazah sejak dari awal, harus ada pertama, kedua, kemudian, lalu, dan yang terakhir adalah finally-nya. Terus kita juga butuh action verbs atau kalimat aksi, kalimat kata kerjanya. Karena prosedur teks itu adalah teks yang digunakan untuk menyuruh. Berarti katakan seperti gini. Cut, ya, steer berarti potonglah, aduklah, ambillah. Jadi langsung saja cut the onion, wash the vegetables, ya, itu juga artinya sudah potonglah bawangnya, cucilah sayurnya. Nah, itu maksudnya seperti memerintah. Terus yang terakhir tadi menggunakan keterangan waktu. Contohnya boil the water for 2 minutes, ya, berarti rebuslah air sampai 2 menit. Fry the potatoes for 10 minutes. Goreng kentang sampai 10 menit. Jadi ada jangka waktunya. Tidak mungkin kalau kalian mau memasak tidak butuh waktu. Kalian mau menggunakan tutorial hijab juga tidak menggunakan waktu. Pasti semuanya ada jangka waktunya, ya. Sampai di sini anak-anak tahu, ya. Sekarang Ustazah kasih contoh agar lebih bisa memahami bagaimana sih prosedur teks itu. Contoh yang pertama adalah how to make a rainbow jelly. Ya, bagaimana cara untuk membuat jelly pelangi. Nah, di situ ada goals-nya. Goals-nya yaitu tujuannya untuk membuat rainbow jelly. Terus ingredients itu berarti alat-alat yang kita butuhkan untuk membuat rainbow jelly-nya. Ada equipments-nya, ya, seperti jelly powder, 200 ml fresh milk, and there are pen, spoon, cups, stove, and etc. Dan di situ ada steps-nya. Tuh ada first, then, third, after, and then yang terakhir adalah finally, berarti jelinya sudah jadi. Untuk step yang pertama diperhatikan. First, boil the water and fresh milk. Berarti artinya rebuslah air dan susu segar. Then pour the jelly powder and sugar into the pan. Contoh yang kedua adalah untuk bukan membuat sesuatu, tapi untuk menggunakan sesuatu. How to use camera, ya. Tool, alatnya adalah a digital camera, sebuah kamera digital. Steps-nya langsung saja, ya. Meskipun di sini tidak ada angka-angkanya seperti tadi, first, second, third,
tapi di dalam ini ada then, ya. Seperti kan itu. Kalau then berarti selanjutnya, kemudian berarti teksnya itu berkelanjutan. Handle the camera and turn it on. Find an interesting object around you. Then center the object in the LCD and manage the zoom control until you get the best view. When you are ready to take the picture, hold the shutter speed for 3 seconds until the picture is focused. Finally, press shutter all the way down. Nah, kan terakhir itu mesti ada finally-nya. Berarti sudah sampai tujuan akhirnya. Nah, sampai di sini anak mengerti ya, apa itu dan bagaimana itu prosedur teks. Sampai di sini ya anak-anak, Ustazah harap anak-anak sudah bisa memahami tentang apa itu prosedur teks. That's all. I think enough the last I say. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye and see you.